Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah fenomena aneh yang terjadi di Peru, di mana sekelompok anak dan remaja mengalami mimpi yang sama. Dan sialnya, mereka memimpikan sesuatu yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Setiap sekolah, dimanapun keberadaannya, pasti memiliki banyak kesamaan. Entah itu dari muridnya yang pasti beraneka ragam, gurunya ada yang baik tapi ada juga yang killer, hingga guru yang digaji dengan nominal yang sangat kecil. Namun, ada satu kesamaan lain yang membuat sekolah selalu menjadi salah satu tempat yang sering menjadi topik pembicaraan saat berkumpul bersama teman, yaitu cerita horor. Sekolah tuh kayaknya gak afdol deh kalau gak ada cerita horornya, karena semua sekolah pasti ada penghuninya, ya gak sih? Dan jika kalian mengira cerita-cerita horor di sekolah hanya ada di Indonesia, kalian salah, karena kali ini kita menemukan sebuah kasus yang cukup aneh yang terjadi di sekolah. Ini termasuk ke dalam fenomena yang aneh juga dan medis pun agak kesulitan untuk menjelaskannya. Bayangkan, di dalam satu sekolah, beberapa murid pingsan dalam waktu bersamaan dan pas bangun, mereka malah histeris. Bukan cuma nangis ya, tapi histeris. Dan yang lebih bikin merinding adalah mereka mengaku melihat sosok yang sama saat mereka pingsan. Bayangin coba, lagi melakukan kegiatan belajar mengajar, tiba-tiba beberapa orang pingsan dan dalam pingsannya itu mereka melihat sosok yang sama. Kan serem ya? Oke, semua ini terjadi di pertengahan tahun 2016 di sebuah sekolah bernama Elsa Perea Flores School di Tarapoto, Peru yang sudah termasuk ke dalam wilayah Amazon. Pagi itu, sekolah ini melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Guru menjelaskan mata pelajaran yang sedang diajarkan dan murid dia mendengarkan dan belajar seperti biasanya. Keadaan yang damai itu tiba-tiba berubah menjadi kepanikan ketika beberapa murid jatuh pingsan di dalam kelas. Situasi masih terkendali karena menganggap bahwa ini hanyalah kejadian biasa. Namun, saat beberapa murid tersebut sadar, mereka mulai menunjukkan gejala yang aneh. Selain histeris dan berteriak, mereka juga mengalami muntah-muntah, persis seperti keracunan, bukan MBG ya. Ya pokoknya mirip seperti keracunan makanan. Dan bagian paling aneh adalah beberapa murid ini mengaku bahwa mereka juga melihat sosok pria tinggi besar berjubah warna hitam. Dan sosok itu tidak hanya diam, tapi para murid yang pingsan ini mengaku bahwa sosok itu mengejar mereka bahkan hingga mencekik mereka di dalam mimpi saat mereka pingsan. Jujur ini sangat janggal ya, apalagi jika dikaitkan dengan mimpi yang semuanya itu sama tentang sosok pria tinggi besar berjubah hitam yang akan mencekik mereka. Tapi ya udahlah, pihak sekolah menganggap bahwa ini hanyalah kejadian sial saja. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mungkin beberapa siswa ini memang mengalami gejala keracunan makanan walaupun tidak ada bukti medis yang mendukungnya. Peristiwa ini berakhir dengan anggapan bahwa ini hanyalah kesialan di hari itu saja. Tidak mungkin akan menjadi sesuatu yang berkepanjangan. Namun perkiraan mereka salah karena beberapa hari berikutnya kejadian serupa kembali terjadi. Ya, dalam beberapa hari berikutnya, hal ini terjadi lagi namun dengan jumlah yang lebih banyak. Yang tadinya cuma beberapa murid saja, kali ini bertambah hingga puluhan murid. Semuanya menunjukkan gejala yang sama, yaitu pingsan, kejang-kejang, hingga muntah-muntah. Dan yang lebih mengerikannya lagi, puluhan murid atau siswa ini juga sama. Mereka mengaku bahwa mereka bermimpi melihat sosok yang sama seperti sebelumnya. Sosok apa tadi? Sosok pria tinggi besar berjubah warna hitam. Dan apa yang dilakukannya juga sama, yaitu mengejar dan ingin kick mereka. Tentu ini bukan kejadian random semata, karena bagaimana dua hal yang identik ini bisa terjadi jika tidak ada sebabnya, ya nggak sih? Seharusnya ada penjelasan yang logis sih di sini. Pihak sekolah juga mulai khawatir, ini apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa anak-anak ini malah jadi kayak gini? Kurang lebih kayak gitu. Tidak tanggung-tanggung, yang pingsan dan histeris pada kejadian kedua ini melibatkan 80 hingga 100 siswa sekaligus. Apa nggak panik tuh sekolah melihat para muridnya kayak gitu? Kalian yang penasaran bisa lihat beritanya. Ada kok beritanya tuh cukup viral ya pada masanya. Dan ya salah satu penyebab viralnya adalah mengenai sosok yang para siswa ini lihat. Semuanya tuh kompak bahwa mereka melihat sosok pria tinggi besar berjubah hitam yang ingin mencekik mereka semua. Para siswa yang menjadi korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Well, setelah diperiksa oleh dokter dan psikolog, kasus ini umumnya dijelaskan sebagai mass psychogenic
illness atau histeria massal. Artinya memang kalau kata dokter dan psikolog, ini pasti ada hubungannya dengan beberapa siswa yang takut atau stres, kemudian energinya itu tersebar ke kelas lain, hingga terjadilah kekacauan yang tadi kita sebutkan. Mereka mengalami gejala yang tadi sudah kita paparkan, mulai dari mual, kejang, hingga pingsan. Pihak sekolah masih berusaha untuk membuat semuanya itu terlihat baik-baik saja. Namun dengan kondisi 80-100 orang yang menjadi korban, orang tua tidak bisa berdiam diri saja. Di sini orang tua mulai panik. Lagian siapa juga sih orang tua yang bisa tenang ketika di sekolah anaknya itu ada kasus semacam ini? Ketika pihak sekolah berusaha untuk selogis mungkin, namun orang tua tetap merasa takut. Mereka takut jika harus membiarkan anak-anak mereka untuk menghabiskan waktu yang cukup lama di sekolah. Apalagi pemberitaan soal ini sudah menjadi perbincangan di antara kalangan orang tua. Nah, di saat sekolah berusaha untuk selogis mungkin, para orang tua menganggap bahwa ini adalah kejadian yang memang tidak bisa dijelaskan dengan sains maupun selogis apapun. Mereka beranggapan bahwa mungkin sekolah ini berhantu, dan hantunya itu bukan yang cuma diem doang, tapi yang sampai ngeganggu siswa gitu. Masalahnya adalah jika memang ini karena hantu, kenapa kejadian semacam ini baru terjadi sekarang? Kenapa tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi? Ini pasti ada sesuatu dong. Namun pada saat itu mereka masih belum tahu sedang berhadapan dengan siapa atau mungkin apa. Saking takutnya, para orang tua bahkan sampai mengirim dukun lokal ke sekolah untuk melakukan ritual. Banyak juga dari mereka yang mengirim beberapa pendeta ke sana. Intinya sama, tujuannya sama, berharap supaya gangguan atau apapun itu yang telah mengganggu anak-anak mereka bisa segera hilang. Pihak sekolah pun juga tidak tinggal diam, mengingat karena jumlah korbannya yang cukup banyak mencapai 80-100 siswa dan mereka mengalami gejala dan mimpi yang sama, pihak sekolah akhirnya menutup sekolah untuk sementara waktu hingga waktu yang tidak ditentukan. Pokoknya mereka ingin sekolah ini tuh aman dulu, berharap tidak ada kejadian serupa terjadi. Tidak hanya itu, mereka juga memanggil dokter dan psikolog untuk memeriksa kesehatan siswa. Sayangnya memang di sini tidak ada informasi bagaimana para tenaga medis ini akhirnya bisa memeriksa siswanya. Apakah mereka mendatangi rumah siswanya atau bagaimana? Yang pasti dari artikel yang kita baca, pihak sekolah memang bertanggung jawab dengan menghadirkan dokter dan psikolog. Nah, beberapa hari berikutnya, hasil dari pemeriksaan keluar dengan hasil yang cukup mencengangkan. Rupanya dari segi medis, kondisi fisik siswa sebenarnya sehat, bugar, tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan mereka juga menyebutkan bahwa para siswa ini sama sekali tidak keracunan makanan atau minuman seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Intinya ya mereka tuh sehat, baik, gak ada toksik yang masuk ke dalam tubuh mereka. Akhirnya para psikolog yang ada di sana mengkategorikan hal ini sebagai tadi mass psychogenic illness atau histeria massal. Histeria massal dan kesurupan massal memang sering terlihat sama, tetapi sebenarnya berbeda dalam cara menjelaskannya. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal dengan tadi, udah berapa kali nih gue ngomong kayak gini, mass psychogenic illness. Ini terjadi ketika sekelompok orang tiba-tiba mengalami gejala yang mirip, seperti tadi ya, pingsan, kejang, atau berteriak. Biasanya ini terjadi karena stres dan sugesti yang menyebar dalam satu lingkungan. Gejalanya nyata, tapi penyebabnya bersifat psikologis. Nah, sementara itu, kesurupan massal adalah istilah yang digunakan dalam kepercayaan budaya atau spiritual. Gejala yang sama dianggap sebagai tanda seseorang sedang dirasuki oleh makhluk gaib. Jadi ya perbedaannya bukan pada kejadian yang terlihat, melainkan pada cara menafsirkannya. Secara ilmiah disebut histeria massal, sedangkan secara budaya sering disebut kesurupan massal. Paham ya? Namun, kesurupan massal emang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh medis. Misalnya tadi, seperti sosok pria tinggi besar berjubah hitam yang muncul di mimpi para siswa saat mereka pingsan. Bagaimana hal itu bisa dijelaskan oleh medis? Nah, psikolog di sana sih sebenarnya punya penjelasan. Mereka bilang, figur pria yang berusaha untuk mengejar, menyeret, bahkan kick mereka, itu pasti diceritakan dari satu mulut ke mulut lain, alias ini jadi perbincangan hangat di sekolah. Akhirnya, otak orang yang sedang takut dan juga panik bisa memvisualisasikan sosok ini dalam pikiran mereka. Dalam ranah psikologi, hal ini disebut dengan suggestion effect atau pengaruh sugesti. Tapi, kalaupun ini adalah fenomena psikologi bahwa sosok pria tinggi besar itu hanyalah visual dari obrolan mulut ke mulut, pasti ada seseorang yang pertama kali melihatnya dong. Maksudnya, kejadian ini pasti bermula dari seseorang yang kemudian berkembang menjadi sebuah fenomena. Pertanyaannya adalah, apakah orang itu melihat sosok pria tinggi besar itu hingga dia menyebarkannya kepada teman-temannya? Hingga sekarang, ini masih menjadi misteri.
Namun beredar sebuah rumor yang cukup mengerikan dan ini juga yang lebih dipercaya oleh sebagian siswa dan warga setempat. Rupa-rupanya ada sebuah rumor mencuat bahwa sekolah Elsa Perea Flores School ini dibangun di atas lahan bekas pemakaman lama. Bahkan ada cerita yang menyebutkan bahwa saat proses pembangunan berlangsung, para pekerja sempat menemukan tulang belulang manusia di dalam tanah. Kabar ini dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Bagi sebagian orang, rumor tersebut dianggap sebagai penjelasan atas kejadian aneh yang menimpa para siswa. Mereka percaya bahwa tempat itu mungkin menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Menurut cerita yang beredar, temuan tersebut tidak pernah diselidiki lebih lanjut dan hanya dipindahkan begitu saja agar pembangunan bisa terus berjalan. Seiring waktu, kisah itu semakin berlapis. Ada yang mengaitkannya dengan legenda lokal tentang arwah yang tidak tenang, sementara yang lain percaya bahwa tanah tersebut memang menyimpan sejarah kelam yang telah lama dilupakan. Bagi sebagian warga, rumor ini terasa seperti penjelasan yang masuk akal atas kejadian yang menimpa para siswa tadi. Nah, selain rumor tentang lahan pemakaman, ada satu cerita lain yang juga sering dikaitkan dengan kejadian di sekolah Elsa Perea Flores di Tarapoto ini. Beberapa warga dan orang tua siswa mengatakan bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, sekelompok siswa diduga pernah bermain papan Ouija di lingkungan sekolah. Seperti yang kita tahu, papan Ouija dikenal sebagai permainan yang sering dikaitkan dengan upaya memanggil roh atau berkomunikasi dengan dunia gaib. Menurut cerita yang beredar, permainan itu dilakukan hanya untuk iseng. Namun, setelah kejadian aneh mulai terjadi di kelas, ketika siswa tiba-tiba teriak, pingsan, dan mengaku melihat sosok misterius, banyak orang yang mulai mengaitkan dua hal tersebut. Kok gue tiba-tiba merinding. Rumor itu pun cepat menyebar di masyarakat. Beberapa orang percaya bahwa permainan tersebut mungkin membuka dan mengundang sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Cerita ini semakin kuat karena banyak siswa yang mengalami gejala serupa dalam waktu yang hampir sama. Apakah mungkin sosok pria tinggi besar yang ada di mimpi para siswa itu adalah sosok yang dipanggil oleh mereka? Meski begitu, hingga sekarang tidak ada bukti resmi yang benar-benar memastikan bahwa para siswa memang memainkan papan Ouija sebelum kejadian tersebut. Tidak ada laporan investigasi yang secara jelas yang mengonfirmasi cerita ini. Karena itulah, banyak peneliti menganggap bahwa kisah tentang papan Ouija ini kemungkinan hanyalah rumor yang berkembang setelah peristiwa tersebut terjadi. Begitupun dengan rumor pemakaman tadi, tidak ada laporan khusus yang memastikan hal ini. Tapi, apakah menurut kalian ini adalah kasus psikolog atau mistis? Kenapa siswa-siswa ini malah mengalami mimpi yang sama, yaitu sosok pria tinggi besar tadi? Komen pendapat kalian di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.